Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Lampung Pos, Abdul Gofur. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Meredam laju inflasi. Ketersediaan stok dan stabilitas harga jadi kunci masyarakat untuk menjangkau barang dan jasa. Pemerintah bertugas menjamin ketersediaan sekaligus mengendalikan inflasi demi menjamin keterjangkauan rakyat dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat pada Juni 2023 terjadi inflasi years on years Bandar Lampung dan Metro sebesar 3,24%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 9,21%. Tingkat inflasi month to month Juni 2023 tercatat inflasi sebesar 0,16%, sementara tingkat inflasi years to date Juni 2023 sebesar 1,40%. Komoditas utama penyumbang inflasi year on year antara lain bensin, rokok kretek filter, beras, sekolah menengah atas, angkutan dalam kota, bawang putih, dan solar. Sementara faktor yang memengaruhi inflasi Lampung yaitu kenaikan harga cabai rawit, kopi bubuk, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan tarif jalan tol Bakter. Kenaikan harga cabai rawit terjadi karena permintaan pasar saat sangat tinggi jelang Idul Adha, sementara pasokan petani berkurang. Sementara kenaikan harga kopi bubuk karena berkurangnya produktivitas di Lampung Barat akibat cuaca panas yang merontokkan kembang kopi. Ditambah lagi sebagian besar pohon kopi sudah tua. Kenaikan tarif jalan tol di Lampung yang diumumkan sejak akhir Mei telah menuai kontra dari banyak pihak. Namun suara keberatan dari halayak ternyata tidak menyurutkan kenaikan tarif yang mulai diberlakukan sejak awal Juni. Di tengah gejolak inflasi, masih ada sejumlah komoditas lain yang perkasa menahan laju inflasi, yakni bensin, bawang merah, minyak goreng, obat dengan resep, serta popok bayi sekali pakai. Penurunan harga bensin karena PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Juni 2023. Penurunan harga bawang merah terjadi karena persediaan masih aman, bahkan melebihi permintaan pasar. Penurunan harga minyak goreng karena harga eceran terendah sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara untuk penurunan harga obat dengan resep dan popok bayi sekali pakai karena adanya strategi pemasaran dari penyedia barang untuk meningkatkan penjualan. Inflasi memang sering terjadi pada momentum hari raya karena harga-harga naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok pada momentum hari besar keagamaan sangat sulit dihindari. Namun ikhtiar pengendalian inflasi harus diupayakan supaya tidak menjadi-jadi. Pemerintah eloknya tetap merawat komunikasi dan koordinasi dengan produsen dan supplier demi menjamin pasokan. Begitu pula dengan distribusi yang juga harus dijaga kelancarannya. Sektor penyaluran punya dampak besar pada stok dan harga karena pada tataran ini ada celah gangguan berupa kemacetan hingga potensi penimbunan oleh mafia pangan. Disinilah peran satuan petugas pangan amat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran distribusi sampai akhirnya barang dan jasa bisa diakses oleh masyarakat. Pengawasan melekat Satgas Pangan merupakan langkah jitu mengikis potensi-potensi kecurangan. Berkaca dari momentum Idul Adha yang baru berlalu, publik patut mengapresiasi upaya pemerintah yang berjibaku menjaga stabilitas harga. Meski ada komoditas yang harganya naik, namun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan sukses menjaga daya beli masyarakat. Hasilnya, masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan bahagia karena masih bisa mengakses bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal itu tidak terlepas dari upaya tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bekerja keras melakukan operasi-operasi pasar. Ditambah lagi, pusat tidak tinggal diam. Bantuan beras 10 kg terus disalurkan hingga 3 tahap bagi warga sasaran di daerah, termasuk Lampung. Bantuan beras Bulog itu turut menjaga daya beli masyarakat hingga melewati Idul Adha.
Namun pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan bukan hanya sebatas meredam inflasi, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi agar semakin menjulang. Konsumsi masyarakat menopang separuh pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus tetap fokus merawat stabilitas harga barang dan jasa. Dan perlu diingat, stabilitas itu bisa terwujud berkat kepastian hukum dan kesejukan iklim politik. Karena itu, semua pihak harus membantu pemerintah dengan berperan aktif menjaga kondusivitas indikator-indikator ekonomi tersebut. Ya, selamat siang, Pun Ago. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, syukur Sehat. alhamdulillah. Ya Pun, ini terkait dengan tajuk yang diangkat Lampung Pos ini terkait dengan redam laju inflasi. Memang se-urgent apa sehingga kita sudah harus mengangkat tema seperti ini? Iya, ini sebenarnya tajuk diangkat berdasarkan rilis ya Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang mana biasanya itu per triwulan itu selalu merilis ya data statistik, performance ekonomi, dan salah satunya adalah laju inflasi. Di mana pada 1-2 Juli kemarin itu BPS merilis ya angka inflasi Lampung, yang mana berdasarkan BPS kalau inflasi Provinsi Lampung ya di 2 kota ini ya, karena yang bisa diukur oleh BPS saat ini adalah Kota Bandar Lampung, yang kedua adalah Kota Metro. Nah, itu laju inflasi kita itu ada di angka 3,24%. Ya. Ini angka yang kalau kita bandingkan dengan inflasi nasional itu cukup baik ya. Di mana ini di bawah inflasi nasional di rata-rata 3,52% ya. Bahkan kalau kita bandingkan dari bulan ke bulan ya, ini inflasi Juni kan, kita lihat di bulan Mei itu inflasi Provinsi Lampung itu ada di 4,32%. Jadi sebenarnya ada terjadi penurunan laju inflasi di Provinsi Lampung. Justru terjadi penurunan. Iya, di bulan Mei ke bulan Juni. Satu itu. Yang kedua, secara nasional ternyata inflasi di Lampung ini cukup baik. Dia berada di bawah rata-rata nasional. Nah, namun begitu kita tetap harus mewaspadai, jangan sampai performance yang sudah baik ini ya, ekonomi Lampung yang sudah cukup baik dengan indikator atau benchmarknya itu adalah laju inflasi, di bulan-bulan berikutnya kita justru malah kecolongan ya. Jadi di satu sisi kita apresiasi lah ya, tim pengendali inflasi daerah TPID, ada Pemprov, ada BI dan stakeholder lainnya bisa meredam laju inflasi. Tetapi kita harus ingatkan pula inflasi ini kan kadang-kadang kalau tidak dijaga dengan baik ya bisa saja di bulan depan dia melenting, ya, melonjak naik. Makanya kita kasih pesan, kita kasih warning untuk terus meredam laju inflasi di Provinsi Lampung. Oke, iya. Artinya ini adalah salah satu merupakan prestasi juga ya, Pun ya, untuk saat ini dan harus dipertahankan. Dan tentunya pemerintah dan tadi Pun Ago sebut ada stakeholder di TPID ya, Pun ya, berbagai stakeholder harus segera melakukan upaya mitigasi. Dan mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan upaya mitigasi yang harus dilakukan oleh tim TPID sehingga laju inflasi bisa bertahan bahkan bisa ditekan ya, Pun ya. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali di bedah tajuk Lampung Pos setelah pariwara yang berikut ini.